Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hari ini kita berada di bulan Ramadan. Salah satu ayat yang banyak dikutip oleh para penceramah itu adalah surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan yang Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk, ya, penjelas gitu, yang berupa hidayah dan Al-Furqan. Al-Furqan itu yaitu membedakan ayat-ayat atau wahyu sebelumnya dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara argumen Islam mengkritik ajaran agama yang lain itu salah satunya adalah karena dalam agama sebelumnya itu telah terjadi tahrif. Tahrif itu artinya terjadi pemalsuan. Banyak ayat-ayat sisipan yang terdapat di dalam Bible. Para peneliti dan sarjana-sarjana Bible sendiri yang berasal dari internal gereja, misalnya Dr. Jonathan Purnomo, seorang Kristiani, dia menyebut ada 6.577 kesalahan Alkitab atau ayat-ayat sisipan di dalam Alkitab. Tapi bagi kita, memang ada juga tuduhan kepada Al-Quran bahwa Al-Quran itu menciplak cerita-cerita dari Bible. Tapi yang akan kita angkat itu tentu bukan perdebatan masalah menciplak atau ayat lain itu telah mengalami tahrif atau perubahan. Kalau kita lihat di dalam Islam, mestinya juga ada, ya, kalau yang pertama tadi itu koreksi kepada agama-agama lain. Nah, di dalam Islam juga ada koreksi kepada internal supaya cerita atau ajaran Islam itu tidak disalahgunakan dan atau diselewengkan untuk kepentingan apapun selain yang sudah diturunkan oleh Allah. Misalnya cerita-cerita Yusuf Mansur dalam menjelaskan Islam. Kita jangan melihat itu bukan suatu pelanggaran yang serius, itu pelanggaran yang sangat serius karena merusak nilai dan kesejatian Islam. Kalau cerita Yusuf Mansur itu ditulis, dimasuk inilah Islam gitu. Oh, itu orang akan melihat ini juga terjadi sisipan-sisipan atau pemalsuan dari ajaran Islam. Misalnya Yusuf Mansur dengan gampang mengatakan bahwa dengan membaca salawat, tunjuk, ambil. Itu kata orang kan agamamu juga melanggengkan pencurian gitu. Maka ini tentu saja akan menjadi persoalan serius. Begitu juga nanti Yusuf Mansur yang terus-menerus demi uang itu dia akan merubah atau merusak struktur bangunan Islam. Misalnya dia gampang aja tuh mengatakan bahwa Umi ya kan, ibunya nanti ikut bertaklim kepada Khadijah. Kapan taklimnya? Nanti di Yaumil Mahsyar. Itu kalau ditulis, dijadikan itu ajaran Islam, maka itu jelas ceritanya cerita yang sangat menyimpang dan tidak ada dasar sama sekali. Ada lagi cerita Yusuf Mansur. Itu kan buku-bukunya banyak itu. Kalau dalam ceritanya itu dijadikan itulah ajaran Islam atau orang meyakini itu sebuah kebenaran, maka telah terjadi penyimpangan yang sangat jauh dari ajaran Islam. Dia cerita nih, bagaimana orang gitu kan, yang dia usap lalu menjadi duta besar. Itu kan cerita yang nggak bisa diverifikasi dan tidak bisa dianalogikan. Begitu juga nanti tidak ada dasarnya. Lalu kalau itu dijadikan ajaran Islam, ya rusaklah Islam ini. Misalnya, apakah Yusuf Mansur sendiri yang bisa melakukannya, orang lain tidak? Misalnya.
Lalu kalau jawabannya hanya Yusuf Mansur sendiri yang bisa melakukan, berarti dia punya karamah. Nah, itu kan. Nah, maka dia akan mengikuti cerita orang-orang yang bercerita tiap hari tentang karamah. Yang ujung-ujungnya nanti pasti bercerita tentang duit. Cerita bagaimana melakukan modus supaya mendapatkan uang kepada masyarakat. Kalau dikonfirmasi siapa orangnya, dia nggak akan bisa jawab. Kapan dilaksanakan juga nggak bisa jawab. Terus cerita Yusuf Mansur, karena orang bersedekah 1 miliar, dia dapat rezeki nanti punya pesawat yang sangat banyak. Lapangan terbangnya ini 40 hektar di pinggir laut di Pulau Jawa gitu. Apa itu ajaran Islam? Pasti tidak. Ya kan? Lalu diverifikasi, bisa nggak diverifikasi di mana? Dia nggak akan bisa jawab. Di mana orang punya lapangan terbang di pinggir laut, luasnya 40 hektar di Pulau Jawa, di mana? Gitu. Itu pasti tidak akan bisa jawab. Jadi soal memalsukan ajaran agama ini, rupanya dari dulu itu sudah terjadi. Maka pentingnya kita melakukan koreksi supaya ini jangan dianggap oleh orang sebagai ajaran Islam. Ya kan? Ya, misalnya salah satu yang banyak melakukan koreksi kalau terhadap khusus pada Yusuf Mansur ini ya YouTuber yang selama ini banyak memberikan kritikan bahwa cerita dia itu hanya sebuah kepalsuan, cerita kurafat, cerita dusta, cerita bid'ah yang tidak ada dasarnya, yang tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan uang. Karena Yusuf Mansur itu obsesinya itu adalah membangun investasinya itu di warung steak and shake. Yang jumlahnya ya kalau tahun 2024 ini dia baru punya mungkin 200-an gitu. 2025 dia akan tambah 100 lagi. Kalau satu warung steak and shake itu dengan tanah yang dibeli gitu, mungkin ada sekitar 7 atau 8 miliar. Ya kan? Nah kalau 100, mungkin dia perlu uang sekitar 700 miliar. 700 miliar emang uang kecil apa? Nah cara mendapatkannya bagaimana? Maka dia harus mengarang cerita-cerita palsu. Dia akan menyebarkan, akan menjual proposal cerita-cerita kurafat. Apakah itu bisa diverifikasi? Dia nggak peduli juga. Bisa nggak dalilnya diverifikasi? Yusuf Mansur tentu saja nggak mau tahu juga. Karena itu operasinya Yusuf Mansur itu cenderung datang kepada orang-orang yang punya duit, tetapi dari segi wawasan beragama itu mungkin masih baru gitu. Ini yang dijadikan sasaran empuk. Misalnya ya mau puasa, Yusuf Mansur tetap mencari zakat untuk pesantren atau untuk mahat tahfiznya. Walaupun dia sendiri sebenarnya sebagai orang yang sangat kaya. Tapi yang menjadi obsesinya ini bagaimana menambah warung steak 100. Jadi kalau 1 tahun itu 365 hari, ya kan? Maka 1 bulan itu Yusuf Mansur mencoba membangun atau buka itu warung steaknya itu ya antara 8 atau 9. Karena dengan itu targetnya tercapai. Kalau targetnya tidak tercapai, maka itu membuat problem sendiri bagi Yusuf Mansur. Karena itu kita lihat setiap pengembangan Yusuf Mansur itu harus mendapatkan duit. Ya, harus mendapatkan duit. Tentu cara apapun akan dipakai untuk mendapatkan duit. Jadi ceritanya mau dianggap cerita sisipan, kalau di agama lain nih, mau dianggap cerita palsu, dia nggak peduli. Selama orang masih percaya, di sana itulah tambang emasnya atau tambang tempat dia mendulang emas itu atau mendulang rupiah masih akan terjadi. Lalu dari situ hasilnya nanti akan dibuat bagaimana membangun warung steak and shake. Lalu Yusuf Mansur akan berkata, aneh adem gitu kan. Adem dia katanya. Kalau orang ribut-ribut nanti dianggap aja itu pengikut Fir'aun gitu. Atau pengikut Namrud gitu kira-kira kan. Orang-orang yang sakit hati.
orang-orang yang nggak puas sama ane gitu kira-kira lah. Sementara dia melakukan aksinya tidak pernah mengenal kata puas dan kata berhenti. Demikian agar kita berhati-hati terhadap tindakan isu mansur yang terus-menerus ingin mendapatkan uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.